dibantu oleh swadaya masyarakat yang tugas esensinya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Kemudian yang kedua adalah pers. Pers ini merupakan institusi yang penting dalam penegakan civil society karena memungkinkannya dapat mengkritisi dan menjadi bagian dari sosial kontrol yang dapat menganalisis serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan warga negaranya. Kemudian yang ketiga adalah supremasi hukum. Setiap warga negara, baik yang duduk dalam formasi pemerintah maupun sebagai rakyat, harus tunduk kepada aturan hukum. Selain itu, supremasi hukum ini juga memberikan suatu jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga dapat terpola bentuk kehidupan yang civilized. Kemudian yang keempat adalah partai politik. Partai politik ini adalah bertujuan untuk dapat menyalurkan suatu aspirasi politiknya, sekalipun memiliki tendensi politis dan rawan hegemoni negara. Tetapi hal ini bagaimanapun sebagai sebuah tempat ekspresi politik warga negara, maka partai politik ini menjadi prasyarat bagi tegaknya civil society atau masyarakat madani. Setiap kegiatan publik, warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat. Yang kedua adalah demokratis. Demokratis ini adalah salah satu entitas yang menjadi penegak wacana civil society, di mana dalam menjalankan kehidupan warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan suatu aktivitas kesehariannya, termasuk dalam proses interaksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras, dan agama. Yang ketiga adalah toleran. Toleran ini merupakan sebuah sikap yang dikembangkan dalam civil society untuk mewujudkan suatu sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini memungkinkan akan adanya suatu kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang lain dan yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah pluralisme. Sebagai sebuah prasyarat penegakan civil society, maka pluralisme ini harus dipahami secara mengakar. Menurut Nurcholish Madjid, konsep pluralisme ini merupakan sebuah prasyarat bagi tegaknya civil society. Karena pluralisme ini menuntut adanya pertalian kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan pluralisme ini adalah suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan check and balance atau keseimbangan. Kemudian C, pilar penegak masyarakat madani. Pilar penegak civil society atau masyarakat madani ini adalah institusi yang menjadi bagian dari sosial kontrol yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Yang pertama adalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. LSM ini merupakan sebuah institusi sosial yang dibentuk. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang demokrasi melalui masyarakat madani. Ketika konsep civil society muncul ke permukaan, wacana demokrasi mendapat sambutan yang cukup marak, tercermin dalam diskusi-diskusi dan seminar-seminar, terutama sejak reformasi bergulir dimaksudkan sebagai alternatif bentuk proses demokratisasi di Indonesia. Karena civil society dianggap sebagai bentuk ideal dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia.
Negara demokrasi adalah negara yang ideal dan terbuka. Demokrasi bukan sekedar bagian dari sekian banyak bentuk politik. Ia merupakan secara universal yang lebih disukai. Sasarannya adalah keadilan dan ketertiban yang membentuk masyarakat ke arah yang lebih baik. Dalam pemerintahan negara yang menggunakan demokrasi, bentuk politiknya akan terlihat dengan pasti. Sistem pemerintahan yang dibangun melalui perwakilan. Berikutnya yaitu 4 hal yang berhubungan dengan masyarakat madani dalam proses demokrasi. Yang pertama, desakralisasi, yang artinya kekuasaan masyarakat madani harus mampu memberdayakan masyarakat, bahwa kekuasaan datang dari kedaulatan yang mereka pegang yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara empirik, dan masyarakat madani harus mampu mendesak penguasa untuk dapat membuktikan bahwa mereka layak untuk dipercaya oleh rakyat dan ketaatan rakyat kepadanya dilandasi oleh alasan yang dapat dibenarkan. Yang kedua, departementalisasi kekuasaan. Salah satu penyebab dapat terputusnya kekuasaan di tangan Soeharto adalah dibangunnya gambaran bahwa penguasa adalah seorang bapak yang demikian baik hati, penuh perhatian terhadap anak-anak bangsanya, dan bapak adalah bapak. Penguasa ada di lingkup public sphere, sedangkan bapak berada di lingkup private sphere. Keduanya tidak bisa dicampur aduk dijadikan satu pengertian. Dan yang ketiga yaitu membangun civil etis. Masyarakat madani harus memberi penghormatan terhadap nilai-nilai dasar yang berhubungan dengan manusia. Maka tanpa itu eksistensi masyarakat madani akan kehilangan norma kehidupan sosial yang menjadi kaidah dasar bagi pembangunan masyarakat majemuk. Yang keempat, membangun jaringan advokasi antar masyarakat madani, karena kekuatan masyarakat madani terletak pada otonominya yang luas. Di situ juga letak kelemahannya, sehingga mereka harus bekerja sama karena mereka mempunyai misi yang sama. Dan apabila mereka bekerja sendiri-sendiri, bahkan saling meniadakan, maka yang diterima masyarakat bukan pencerahan tetapi kebingungan. Dan apabila kebingungan itu puncak batas toleransi masyarakat, maka pasti akan muncul huru-hara sosial yang dapat memicu terjadinya rezim otoritarian. Indonesia merupakan salah satu negara yang ingin mewujudkan demokrasi. Maka di antara syarat terwujudnya demokrasi adalah terwujudnya masyarakat madani. Hubungan antara demokrasi dengan masyarakat madani menurut Dawam bagaikan kedua sisi mata uang yang bersifat koeksistensi. Karena hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik, dan hanya dalam suasana demokratis masyarakat madani dapat berkembang secara wajar. Larry Diamond secara sistematis ada 6 macam kontribusi. Menurut Larry Diamond secara sistematis ada 6 macam kontribusi masyarakat madani dalam kaitannya dengan demokratisasi. Yang pertama, menyediakan wahana sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan, dan moral untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan penjabat. Yang kedua, pluralisme dalam civil society bila diorganisir akan menjadi dasar yang penting bagi persaingan demokratis. Yang ketiga, memperkaya partisipasi politik dan meningkatkan kesadaran kewarganegaraan. Yang keempat, ikut menjaga stabilitas negara. Yang kelima, tempat menggembleng pemimpinan politik. Yang keenam, menghalangi rezim otoriter dan mempercepat runtuhnya rezim. Berikutnya, untuk mencapai terciptanya kehidupan yang demokratis menurut Amin Rais ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Yang pertama, pendidikan pada masyarakat sehingga rakyat diharapkan dapat memiliki keberanian menyampaikan pendapat sekalipun berbeda pendapat dengan penguasa. Yang kedua, penguasa harus diyakinkan bahwa hanya dengan legitimasi atau keabsahan dari rakyat. Yang ketiga, masyarakat intelektual yang mampu mensosialisasikan gagasan demokrasi. Yang berikutnya yaitu konsep masyarakat madani. Terminologi masyarakat madani yang diintrodusir oleh kalangan Islam modernis merujuk pada idealitas sejarah Islam periode Madinah. Dalam masyarakat madani, hadirnya nilai-nilai keadaban adalah suatu yang pokok. Perkataan madaniyah pada peristilahan modern menunjuk pada semangat dan pengertian civil society, suatu istilah Inggris yang berarti masyarakat sopan, beradab, dan teratur dalam negara yang baik. Dengan demikian, masyarakat madani meliputi tidak hanya individu dan kelompok dalam masyarakat, namun juga ikatan yang lebih kompleks yaitu negara.
Pengertian masyarakat madani mengatasi keberadaan individu, kelompok, dan negara. Istilah ini lebih menunjuk pada bagaimana visi etis hubungan antara individu maupun kelompok dalam sebuah wadah atau ikatan yang disepakati bersama. Harus diakui bahwa perkembangan istilah ini sangat dekat dengan perkembangan agama Islam itu sendiri. Penyebaran Islam oleh Nabi di Arab memang membawa pencerahan bagi bangsa ini. Telah terjadi transformasi bahkan lompatan sejarah dari masyarakat jahiliyah yang kelam menjadi masyarakat yang tercerahkan, yang beradaban. Perubahan pertama yang terjadi adalah perbaikan kualitas individual bangsa Badui yang kemudian berkembang menjadi perubahan dalam masyarakat. Peradaban yang terbangun dalam masyarakat Islam dicerminkan oleh perilaku anggota-anggotanya. Berdasarkan analisa terhadap konsep kemasyarakatan dalam Islam dan perkembangan sejarah Islam, ada rambu-rambu penting bagi kita untuk memahami konsep masyarakat madani itu sendiri. Yang pertama, konsep ini erat kaitannya dengan mengambil referensi dari sejarah perkembangan Islam melalui dari kegagalan dakwah Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perombakan di Mekah sampai dengan keberhasilannya dalam membangun dan mengelola masyarakat Madaniyah. Yang kedua yaitu masyarakat Madani dibangun atas dasar semangat egalitarianisme, pluralisme, dan toleransi masyarakat dan penegakan hukum yang tegas. Pengertian istilah ini lebih menunjuk pada visi etis pengaturan sebuah masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut. Kehadirannya mengatasi masyarakat, termasuk kelompok di dalamnya dan negara. Yang ketiga yaitu konsep ini berkaitan erat dengan perkembangan sebuah masyarakat tribalisme, tak bernegara, yang anarkis dan tidak beraturan menuju sebuah masyarakat bernegara yang beradab di bawah aturan tertentu. Dengan demikian berjalan bersamaan dengan lahirnya negara dengan ikatan kemasyarakatan. Yang keempat, masyarakat madani mensyaratkan adanya masyarakat yang kuat di satu sisi. Di sisi lain mengharuskan pula hadirnya negara yang berwibawa sebagai penjamin penegakan hukum dan perwujudan tujuan bersama. Hal ini mungkin setara dengan ungkapan civil society tanpa negara anarkis, bernegara tanpa civil society otoriter. Yang kelima, idealisasi masyarakat madani adalah terwujudnya masyarakat yang berperadaban. Masyarakat Madaniyah adalah masyarakat yang muncul setelah terjadi pembenturan peradaban antara Badui, Jahiliyah dengan Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putra Purnama akan menjelaskan tentang tantangan dan hambatan penerapan masyarakat Madani di Indonesia. Ya, sekarang yang pertama. Satu, masih rendahnya minat partisipasi warga masyarakat terhadap kehidupan politik di Indonesia dan kurangnya rasa nasionalisme yang kurang peduli dengan masalah-masalah yang dihadapi negara Indonesia. Kedua, masih kurangnya sikap toleransi baik dalam kehidupan masyarakat maupun beragama. Selanjutnya yang ketiga, masih kurangnya kesadaran individu dalam keseimbangan dan pembagian yang profesional antara hak dan kewajiban. Yang keempat, kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata. Yang kelima, masih rendahnya pendidikan politik masyarakat. Yang keenam, kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter. Yang ketujuh, tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas. Yang kedelapan, pemutusan hubungan kerja PHK sepihak dalam jumlah besar. Yang kesembilan, kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi. Oleh karena itu, di dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman, pemberdayaan masyarakat Madani perlu ditekankan antara lain melalui perannya sebagai berikut. Sebagai pengembangan masyarakat, yaitu melalui upaya peningkatan pendapatan pendidikan. Yang kedua, sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya, tidak berdaya membela hak dan kepentingan mereka. Masyarakat yang terkena pengangguran, kelompok buruh dan gaji atau di PHK secara sepihak dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai kontrol terhadap negara. Yang keempat, menjadi kelompok kepentingan interest group atau kelompok penekan pressure group.
Yang kelima, masyarakat madani pada dasarnya merupakan suatu ruang yang terletak antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Dalam ruang lingkup tersebut terdapat sosialisasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun dari sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut, misalnya berupa perjanjian koperasi, kalangan bisnis, rukun warga, rukun tetangga, dan bentuk organisasi lainnya. Selanjutnya, menurut Dewan, ada tingkat strategi yang salah satunya dapat digunakan sebagai strategi dalam pemberdayakan masyarakat madani di Indonesia. Yang pertama, A. Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Selanjutnya, yang B. Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi. Strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah mengganggu rampungnya tahap pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya yang C, strategi yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah demokrasitisasi. Ya, selanjutnya strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran politik terutama pada golongan menengah yang makin luas. Dalam penerapan strategi tersebut diperlukan keterlibatan kaum cendekiawan, LSM, ormas sosial dan keagamaan, dan mahasiswa adalah mutlak adanya karena mereka lah yang memiliki kemampuan dan sekaligus aktor pemberdaya tersebut. Ya, kita selanjutnya membahas tentang manfaat masyarakat madani. Nah, manfaat yang diperoleh dengan terwujudnya masyarakat madani ialah terciptanya masyarakat Indonesia yang demokratis sebagai salah satu tuntunan reformasi di dalam negeri dan tekanan-tekanan politik dan ekonomi dari luar negeri. Di samping itu, melalui masyarakat madani akan mendorong munculnya inovasi-inovasi baru di bidang pendidikan. Selanjutnya, terwujudnya terwujudnya masyarakat madani maka persoalan-persoalan besar bangsa Indonesia seperti konflik-konflik suku, agama, ras, etnik, golongan, kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, pembagian kue bangsa, maksud antara lain pusat dan daerah, saling curiga serta ketidakharmonisan pergaulan antara warga dan lain-lain yang selama Orde Baru lebih banyak ditutupi rekayasa dan dicarikan kambing hitam, itu diharapkan dapat menyelesaikan secara aktif, terbuka, tuntas, dan melegakan semua pihak suatu pro kondisi untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat. Dengan demikian, kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa dapat dicegah. Guna mewujudkan masyarakat madani dibutuhkan motivasi yang tinggi dan partisipasi nyata dari individu sebagai anggota masyarakat. Hal ini intinya menyatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat madani diperlukan proses dan waktu serta dituntut komitmen masing-masing warganya untuk mereformasi diri secara total dan selalu konsisten dan penuh kearifan dalam menyikapi konflik yang tak terelakkan. Tuntunan terhadap aspek ini sama pentingnya dengan kebutuhan akan toleransi sebagai instrumen dasar lahirnya sebuah konsensus atau kompromi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.